Panduan lengkap mengetik laporan tugas akhir skripsi dengan kertas ukuran A5 beserta cara memasukkan penomoran halaman yang berbeda di setiap halaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Komputer Mendoan Channel akan membagikan tutorial pengetikan tugas akhir atau skripsi yang mempergunakan kertas A5. A5 itu kertas yang kecil, separuhnya A4. Nah, namun sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memberikan tahu sebetulnya kertas A5 itu yang seperti apa. Nah, inilah macam-macam ukuran kertas. Di sini ada legal, F4 atau folio, A4 atau quarto. Nah, dan inilah ukuran A5. Nah, ukuran A5 itu adalah ukuran separuh quarto atau separuhnya A4. Inilah ukuran A5, berarti dia separuhnya A4. Ini separuhnya persis. Nah, separuhnya ini. Itulah ukuran A5, yaitu ukuran setengahnya A4 atau setengahnya quarto. Nah, inilah saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara membuat tugas akhir mempergunakan kertas ukuran A5. A5 yaitu 148 mili kali 210 mili. Ini A5. Untuk membuat laporan atau tugas akhir dengan mempergunakan kertas A5, sekarang kita akan mencoba membuat laporan tugas akhir dengan ukuran kertas A5. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur peak setup-nya terlebih dahulu menjadi A5. Nah, kita pilih di layout peak setup ini, ya. Pilih peak setup. Nah, kemudian paper, ini paper, pilih A5. Pilih A5, otomatis panjang lebarnya menyesuaikan. Setelah kita memilih sudah memakai A5, kita tentukan marginnya. Inilah margin. Berhubung A5 itu kertasnya kecil, marginnya juga cukup kecil saja atau pendek saja. Nah, di sini saya memakai 2,5, masing-masing 2,5, kecuali right itu 2. Nah, tapi ini ketentuan tetap dari atasan, gitu. Jadi dari aturan mainnya kita ikuti saja. Nah, kebetulan di sini pakai 2,5, kita oke. Berarti peak setup untuk lembar kerja ini sekarang sudah pakai A5 dengan margin 2,5 cm. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengatur jarak baris. Inilah jarak baris. Jadi jarak dari baris ke satu ke baris kedua dan seterusnya. Untuk mengatur jarak baris, nah, kita klik home saja ini, home. Nah, kalau ikonnya, toolbarnya itu di sini, ini. Pilih jarak barisnya itu biasanya 1 atau 1,15. Nah, kita pilih 1 aja. Kertasnya kecil juga jarak barisnya sedikit 1. Nah, berarti kalau memang dari awal seperti ini, kita pilih layout, peak setup, papernya A5 dengan margin 2,5 kecuali right, ya, kiri 2. Kemudian oke. Paragraf atau jarak baris lengkapnya itu di sini di paragraf. Nah, kalau yang icon itu di sini. Ini icon sama saja. Tapi kalau saya lebih suka di sini. Dan ini after itu jarak antar paragraf. Berarti kalau memang kita baru membuka file baru itu tetap ada jarak antar paragraf. Berarti menjadi lebih renggang. Ini sebaiknya di-nolkan saja. Dihapus seperti ini. 0. Sedangkan multiple page, ini kalau memang satu pilih single. Oke, seperti ini. Akan saya gambarkan seperti ini. Inilah paragrafnya. Jadi jika kita memakai add space after paragraph, dia akan merenggang seperti ini.
untuk menghilangkan jarak antar paragraf, itu dari paragraf 1 ke paragraf berikutnya, itu kita pilih remove space after paragraph. Jadinya seperti ini. Dan ini cuma on off, berarti klik sekali dia renggang, klik sekali dia terhapus dia. Jadi jika tidak dibutuhkan jarak antar paragraf, itu sebaiknya kita hapus saja. Jarak antar paragraf itu akan sangat terlihat jika kita menuliskan cuma satu baris semacam ini. Nah, kelihatannya kita memakai jarak baris 1, tapi jaraknya terlalu renggang. Nah, ini dikarenakan kita memakai jarak antar paragraf, dan inilah yang harus kita off-kan atau kita remove. Nah, jadi remove, jadi seperti ini. Jadi nantinya sama dengan yang lain jarak barisnya. Oke. Seandainya dari ikonnya ini after itu berarti berada di sini, add space after paragraph atau add space before. Kalau berarti ini sebelum paragraf, kalau ini setelah paragraf ada jarak. Biar nggak ada jarak berarti dimatikan seperti ini. Sekarang posisi mati ini. Kalau nyala berarti ini remove. Jadi kalau dia nyala, untuk menghapusnya remove diklik. Nah, itulah jarak antar paragraf yang kadang sering dilupakan. Jadi kelihatannya antar paragraf itu menjadi lebih renggang. Jadi harus di off-kan kalau memang tidak dibutuhkan. Setelah kita mengatur pick setup dan margin serta jarak, mengatur jarak baris ini, tadi mengatur jarak baris. Kemudian kita mencoba mengetik cover depannya ini. Untuk mengetik cover itu sebetulnya sangat mudah. Di sini cuma tinggal dibikin center saja, semuanya center. Mengetik ya biasa. Berarti tidak perlu saya ulas secara detail, soalnya mudah. Nah, untuk membuat center juga mudah, tinggal pilih ini yang center ya. Center. Nah, kemudian di sini untuk mengetik halaman persetujuan. Ini halaman persetujuan. Ini saya ajarkan soalnya banyak yang masih belum jelas atau sulit untuk mengetik halaman persetujuan, yang terutama pada kolom tanda tangan seperti ini. Kolom tanda tangan. Nah, untuk membuat kolom tanda tangan seperti ini, itu kita tidak membuatnya dengan spasi ataupun dengan textbook ya. Tapi di sini kalau memang yang bertanda tangan 2 seperti ini, kita pergunakan 2 kolom. Saya contohkan di lembar sebelahnya saja ini. Untuk membuat kolom tanda tangan yang ditandatangani oleh 2 orang, kita mempergunakan tabel atau kolom. Berarti di sini kita pilih insert tabel yang terdiri dari 2 kolom. Seperti ini sebelah kanan. Kalau mau rata tengah berarti di home pilih center. Begitu juga bawahnya center, sebelahnya center. Nah, inilah cara untuk menuliskan tanda tangan yang diisi oleh 2 orang. Nah, beginilah cara mengisi kolom tanda tangan yang diisi oleh 2 orang. Berarti kita sisipkan tabel yang berisi 2 kolom. Sedangkan untuk menghilangkan barisnya ini, menghilangkan baris ini, ada baris line, kita pilih border ini, kita pilih no border ini. Nah, berarti sekarang ini tidak bergaris, sedangkan garis titik-titik itu cuma garis bantu yang bisa dihilangkan. Ini berarti cuma garis di view saja, kalau dicetak tidak ada. Kalau tidak menginginkan itu tampak, ya berarti view grid line ini diklik. Nah, berarti tidak tampak. Itulah cara membuat kolom tanda tangan yang berisi 2 orang. Nah, kemudian bagaimana jika kita menginginkan menyisipkan gambar yang transparan seperti ini? Menyisipkan gambar yang transparan. Pada laporan tugas akhir biasanya kita dibutuhkan menyisipkan
gambar atau logo yang transparan seperti ini. Nah, transparan berarti di belakang teks. Nah, untuk menyisipkan gambar transparan, di sini kita mempergunakannya, insetnya adalah inset shape sebagai wadah gambarnya nanti. Inset shape. Nah, kita tentukan gambarnya bentuknya kotak ataupun lingkaran. Sebetulnya ini nggak begitu prinsip, kita pilih kotak saja. Kita sesuaikan ukurannya. Kalau memang gambar yang akan kita sisipkan kotak, ya kotak. Kalau memanjang, ya memanjang. Setelah kita sisipkan gambarnya, nah kemudian kita pilih pada shape fill ini. Nah, shape fill, kita pilih picture ini. Kita pilih picture. Nah, di sini insert picture-nya kita pilih from file. Kita pilih from file. Kita pilih gambarnya. Nah, kita akan menyisipkan gambar Tutwuri Handayani. Jadi kita klik saja insert. Nah, inilah gambar Tutwuri Handayani, namun di sini masih belum transparan. Untuk menjadi transparan itu kita bisa mempergunakan, kita klik kanan, kita pilih format auto shape. Nah, format auto shape ini pada transparansi ini, pada transparansi kita sesuaikan transparansinya, misalnya 40%, kita coba terlebih dahulu. Nah, sudah cukup transparan. Jika pada saat membuat transparan muncul background kuning seperti ini, itu karena latar belakangnya kuning. Kita klik kanan saja, kita atur lagi pada format auto shape ini, kita klik. Pada color ini kita no color, jadi tanpa warna. Nah, begitu juga jika ada garis di sini, agar tidak bergaris kita pilih no color pada line ini, line color, pilih no color, kita oke. Sekarang sudah transparan dan backgroundnya sudah tidak kuning lagi. Walaupun dia transparan, tapi dia masih di depan teks, berarti agak menyamarkan teksnya agar lebih ngejreng lagi. Di sini pada format, ini format, pada wrap tag-nya, ini wrap tag. Nah, ini sudah behind tag, ini sudah di belakang tag. Inilah cara membuat logo transparan. Nah, jika mempergunakan versi yang lebih rendah. Nah, jika kita mempergunakan versi yang lebih tinggi, versi Windows 2019 ataupun yang lainnya, jika kita memakai versi yang lebih tinggi 2019 atau yang di atasnya, di sini lebih mudah, insert, set, sama ini ya, cuma sekedar contoh saja. Nah, ini untuk versi yang lebih tinggi Windows-nya atau Office-nya, di sini pada auto shape itu berada di paling bawah ini, format shape ini. Format shape berada di paling bawah nih, dan tampilannya itu di samping ini. Tampilannya di samping, pilih aja yang gambar ember ini, gambar ember. Pilih fill untuk isi. Transparansi itu di sini, kita tarik saja. Nah, ini sudah transparansi. Kemudian di sini line, itu untuk garisnya. Garisnya kita pilih colornya, mau dibikin transparan juga bisa. Ini kita pilih yang putih. Dan transparan, mungkin transparan 100% berarti hilang. Oke.
Inilah jika memakai versi yang lebih tinggi, dia posisinya masih tetap di depan teks, berarti agak kabur untuk yang pas pada gambarnya. Nah, ini klik kanan, wrap tag-nya behind, berarti di belakang tag. Bedakan kalau tadi in front, berarti agak kabur gambarnya, tulisannya, karena dia di belakang gambar, cuma transparan. Agar gambarnya yang di belakang teks, itu kita pilih behind, atau di belakang tag. Oke. Itulah dua versi yang berbeda untuk menyisipkan gambar, tapi sebetulnya sama saja. Nah, kita kembali lagi ke pembuatan tugas akhir ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengetik judul dan isi dari laporan tersebut. Kalau ini masing-masing surat lembar lainnya itu mudah. Nah, sekarang kita langsung aja ke judulnya. Inilah pembuatan judul untuk masing-masing bab. Penulisannya mudah, kita tinggal pilih. Kemudian bagaimana cara membuat bullet numbering. Ini loh yang disebut bullet numbering. Ini bullet numbering. Nah, sekarang saya mau pengoperasian isi yang menggunakan bullet numbering. Untuk membuat bullet numbering itu sebetulnya sangat mudah. Kebetulan di sini pakainya 1.1 seperti ini. Saya mau membuat di lembar kerja baru saja. Kita tulis awalnya 1.1 spasi. Nah, ini otomatis dia ada home. Kalau kita membuat 1 titik diakhiri dengan titik, kemudian kita menekan spasi, otomatis di sini sudah berubah menjadi numbering tanpa kita suruh. Berarti awalan diakhiri dengan titik, kemudian kita menekan spasi, otomatis dia berubah menjadi numbering. Kita tulis saja langsung latar belakang masalah. Nah, inilah yang kebanyakan teman-teman belum mengetahui trik untuk membuat bullet numbering. Ini pada saat kita membuat bullet numbering, ini marginnya kurang, tarik saja seperti ini. Nah, pada saat kita membuat bullet numbering dan setelah selesai kita menekan enter di akhir baris tersebut, maka muncul bullet numbering atau numbering berikutnya. Numbering berikutnya ini jangan dihapus, tapi kita lari ke akhir dari baris atasnya, yaitu lari ke 1.1 ini, akhir. Nah, baru kita menekan enter. Nah, kita tekan enter sekali lagi, maka di situ muncul 1.3. Nah, atasnya lah yang dihapus, yang 1.2 dihapus dengan menekan backspace. Nah, seperti ini. Otomatis yang tadinya 1.3 itu naik menjadi 1.2, dan disinilah kita membuat isi dari latar belakang masalah. Jika paragrafnya menjorok ke dalam, pada awal pada first line indent ini kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, baru kita menulis isi dari latar belakang masalah. Nah, inilah untuk paragraf pertama. Bikin rata kiri kanan, klik ini. Kita menekan enter dan seterusnya untuk paragraf ini. Nah, sekarang jika kita mau melanjutkan kedua, kita tinggal menulis saja bab 2-nya di sini. Setelah latar belakang adalah tujuan dan manfaat. Nah, kita masuk lagi ke sini. Kita coba tujuan dan manfaat. Problem ini, bullet numbering ini terulang seperti pada saat kita membuat 1.1. Saat kita menekan enter, dia muncul continue dari penomoran berikutnya. Ini biarkan saja, jangan dihapus, tapi kita menuju ke atasnya ini, akhir dari baris atasnya. Kita tekan enter.
muncul continuous berikutnya. Yang 1.3 inilah yang dihapus. Kemudian baru kita mengetik untuk paragraf isi dari tujuan dan manfaat. Jika formatnya sama dengan format atasnya, kita tidak perlu menarik lagi karena takutnya nanti beda menarik ini, walaupun sebetulnya tidak masalah. Kita bisa mempergunakan format Painter ini. Kita klik yang mau di format Painter ini, kita aktifkan ini, asal berada di area ini, kita pilih format Painter ini. Kita pilih format Painter, ya, kita klik format Painter, kita taruh di sini, di antara ini. Otomatis dia formatnya tercopy dengan menjolok ke dalam sekian. Seperti itu dan seterusnya sampai akhir. Baru kalau sudah selesai 1.3 ini sudah tidak terpakai lagi, baru kita hapus. Sekarang kita membahas mengenai menyisipkan tabel dan pengoperasian tabelnya. Untuk menyisipkan tabel, kita sesuaikan. Misalnya di sini kita membutuhkan 3 kolom. Nah, berarti di sini insert ini tabel 3 kolom. Untuk mengatur lebarnya, kita arahkan saja kursor. Ada garis vertikalnya. Ini kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Begitu juga sebelahnya. Untuk menulis judulnya, tinggal kita tulis saja. Untuk menyisipkan satu baris lagi ke bawah, kita tekan tabulasi. Kita tekan aja tabulasi, seperti ini. Lebar kolom harus kita sesuaikan. Jadi jangan sampai yang sempit. Ini tidak pas, ini harusnya dipersempit seperti ini agar teksnya itu lebih luas. Nah, tinggal menarik pada garis vertikalnya. Kemudian jika pada judul itu barisnya ada yang lebih dari satu baris, agar center kita sorot saja dengan ngeblok seperti ini. Center secara horizontal, juga membuat center secara vertikal, yaitu dengan mengklik layout. Kita pilih line center. Nah, ini center secara vertikalnya agar jarak barisnya pas. Ini antara atas dan bawah pas. Pada jarak baris ini remove space after paragraph. Ini remove saja spasi setelah paragraf dihapus. Kita bikin bold. Nah, ini berarti yang membuat kadang rancu itu karena ada spasi after paragraph ini, spasi after paragraph. Jadi di remove saja. Kemudian menyisipkan gambar. Kalau menyisipkan gambar di luar tabel itu sebetulnya sangat mudah, tinggal insert picture. Nah, misalnya gambar telur, ini insert. Kalau di dalam tabel itu juga kita masukkan saja langsung kursor ke dalam kolomnya. Kemudian kita pilih insert picture. Kita pilih gambar ayam misalnya. Otomatis dia lebarnya seperti apa adanya. Nah, tinggal kita perkecil atau kita sesuaikan. Di sini agar gambar ini bisa digeser, nah ini masih belum bisa digeser, namun bisa dibikin rata tengah maupun pinggirnya. Jika sisa gambar pinggir terlalu lebar, ini bisa kita cropping, ya, diaktifkan. Kemudian kita pilih crop ini. Crop. Kita bisa pilih crop. Seperti ini. Baru kita menulis tagnya. Sebagai contoh akan saya tuliskan, copy saja ini biar mempersingkat waktu. Inilah cara menyisipkan tombol dan tabel dan menyisipkan gambar di dalam tabel. Kemudian pengaturan tabel lainnya akan saya bahas mengenai pengaturan tabel lainnya. Akan saya contohkan bentuk tabel yang seperti ini. Nah, di sini kita perlu memerger sebuah tabel. Nah, sebagai
contoh akan saya contohkan. Di sini kita sisipkan dua tabel, dua kolom maksudnya, seperti ini. Biasa untuk menambah baris kita tekan tabulasi. Di sini untuk identifikasi ini itu satu kolom, berarti kita merger, sorot saja seperti ini, klik kanan, kemudian merge cell ini, merge cell. Ini sudah menggabung. Untuk membuat rata tengah dan sebagainya mudah, bikin center rata tengah baik atas bawahnya. Kali ini saya akan menjelaskan tabel dengan lebih detail, khususnya mengenai menggabungkan dan memisahkan. Nah, di sini nomor, nama, sini misalnya hari kerja. Ini saya bagi menjadi 6 hari. Berarti di sini sorot, kemudian klik kanan, pilih split cell ini. Klik kanan, pilih split cell. Nah, dibagi menjadi berapa? Nah, tuliskan saja angkanya 6. Kemudian oke. Nah, ini sudah terbagi menjadi 6. Itulah trik jika kita mau membagi rata sebuah kolom. Untuk turun ke bawah atau menambah satu baris, kita tekan tab. Kita tambah 2 baris. Kalau ini untuk menuliskan hari, berarti sininya akan saya gabung dengan klik kanan, sorot semuanya, klik kanan, kemudian kita tekan merge cell. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kalau ini agak rata ke tengah, berarti menggabungkannya ke bawah seperti ini. Klik kanan, merge cell, dia menjadi satu kolom. Begitu juga nomornya. Klik kanan, merge cell. Agar antara nomor dan nama rata tengah secara vertikal, kita sorot semuanya seperti ini. Pada layout, kita pilih center baik vertikal maupun horizontal ini yang di tengah. Jadi dia center baik vertikal maupun horizontal. Agar lebih cantik, saya bikin bold. Itulah sedikit trik pembuatan tabel di mana kita bisa membagi maupun menggabungkan. Untuk membuat biodata agar titik 2-nya lurus, nah itu biasakan kita mempergunakan tabel juga. Sebagai contoh saya ini, di sini kita membuat 3 tabel, menyisipkan 3 tabel. Yang pertama untuk menuliskan namanya, terlebar. Kolom yang kedua untuk menuliskan titik 2, dipersempit. Nah, kolom 3 untuk menuliskan identitasnya. Dibiasakan agar jarak baris tidak terlalu lebar. Ini tahun pada jarak baris ini, line spacing and paragraph spacing. Nah, ini yang paling bawah di remove, klik, berarti tidak terlalu renggang. Nah, kita bikin rata kiri kanan. Nah, pada saat kita menulis titik 2 semacam ini, dia pasti lurus. Kemudian baru kita menuliskan identitasnya. Nah, seperti itulah. Sedangkan lebar maupun sempitnya kolom bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Agar tidak bergaris, kita sorot saja seperti ini. Kita pilih pada border, no border. Nah, berarti tidak bergaris. Itulah cara membuat perataan titik 2 agar rapi. Sekarang kita masuk ke materi yang cukup sulit karena butuh penalaran ekstra, yaitu penomoran halaman. Nah, yang muncul ini cuma untuk contoh saja agar lebih mudah terlihat. Jadi ini bukan penomoran halaman. Untuk membuat penomoran halaman yang berbeda-beda, nah, ini sebetulnya kalau sudah melihat video ini harusnya mudah. Untuk halaman judul dan kata pengantar dan seterusnya biasanya memakai titik, memakai i
Nah, caranya di sini insert big number. Nah, posisinya berarti di bawah, bottom, dan center. Oke. Nah, inilah posisinya sekarang sudah di bawah dan tengah. Kemudian berhubung formatnya memakai I, klik pick number, kemudian pilih format pick number. Kemudian di sini pada number format kita klik pilih I, kemudian OK. Berarti sekarang sudah dimulai dari I ini sekarang ya, dimulai dari I. Biasanya setiap kita memberikan penomoran halaman, dia meloncat satu enter ke bawah seperti ini nih. Nah, sebaiknya ini kita backspace, nah, biar penomoran halamannya itu sesuai jaraknya. Posisi penomoran halaman ini sebetulnya ada di layout pick setup nih, di layout inilah footer 1,25. Berarti kalau tadi terenter satu kali, dia itu naik jadi mungkin 1,5, bukan 1,25 lagi. Inilah jarak footer dari tepi bawah kertas. Berarti penomoran halaman saat ini adalah dimulai dari I1. Dan pada awal bab 1 masih continuous dari halaman sebelumnya, yaitu memakai penomoran Romawi atau I, yaitu habis 3 terus 4 ini. Makanya di sini kita harus mengatur format halaman untuk halaman halaman awal bab ini. Nah, caranya pada awal bab ini ya, awal bab, ingat kursor pada awal bab 1 ya. Nah, di sini kita klik layout dan pick setup lagi ini. Nah, pada pick setup ya, di sini kita pilih this point forward, karena mulai dari ini kita mau start satu lagi, berarti mulai dari awal bab 1 di pick setup this point, berarti mulai dari poin ini forward ke depan. Nah, ini pilihnya. Oke. Sebelumnya saya beritahukan bahwa dokumen Word pada saat kita membuka itu masih satu section, jadi masih satu sesi, jadi belum terbagi menjadi bab-bab. Nah, untuk mengeceknya kita bisa mendouble klik baik pada footer maupun header atas ya, asal berada di area itu. Saya coba klik, nah ini masih footer atau catat bawah juga masih footer aja, header juga masih header saja, belum ada section 1 section 2 nya. Nah, baru pada saat kita membuat di awal paragraf dengan menekan layout pick setup this point forward, yaitu mulai dari poin ini ya, awal bab ini kita this point forward kita oke. Nah, kita double klik, baru dia itu terbagi, yang atas yaitu section 1 ini, yang bawah section 2 dan seterusnya. Berarti setiap kali kita membuat section baru, misalnya bab 2, bab 3 dan seterusnya, itu dengan cara pick setup dan this section forward. Nah, jadi layout pick setup ini this section forward untuk membuat section baru, this section this point forward. Nah, sekarang ini sudah berada di section kedua, yaitu untuk awal bab 1. Kemudian untuk memberi penomoran halaman, kalau cuma untuk memberi penomoran halaman yang berbeda, yaitu yang halaman cover dengan huruf Romawi yaitu I,
sedangkan awal bab dan seterusnya dengan angka biasa yaitu 1, 2, 3, sebetulnya sangat mudah di sini. Yaitu pada saat ini double klik saja pada headernya, pada footernya karena ini berada di bawah, double klik semacam ini pada pick number ini, format ya, kita ganti menjadi angka ini ya. Saya cancel dulu. Pada pick number, pada format pick number ini kita ganti menjadi angka ya. Berhubung ini tidak continue dari halaman sebelumnya, kalau halaman sebelumnya sudah 3 berarti 4 nih. Tapi kita mulai dari 1, berarti di sini start at 1 nih, start dari 1. Oke. Maka di sini pada awal bab 1 itu dia mulai dari 1 dan hurufnya angka biasa. Nah, sebetulnya kalau cuma berada di bawah semua seperti ini sudah selesai. Berarti pada halaman cover dengan penomoran I, sedangkan pada bab 1 dan seterusnya penomoran angka biasa. Sebetulnya ini sudah selesai. Namun berhubung ada perbedaan antara awal bab berada di bawah dan yang selanjutnya berada di atas, nah ini perlu ada penanganan khusus. Nah, berarti ini saya ambil aja terlebih dahulu. Nah, berarti kalau cuma berada di atas dan di bawah ini sudah selesai ini. Untuk memberikan penomoran halaman yang berbeda posisi pada sebuah section, nah, kita harus memulai dari awal. Nah, berarti kita harus menghapus terlebih dahulu penomoran yang sudah ada. Namun di sini, saya double klik ini, antar section 2 ini, section 2 dengan previous atau sebelumnya yaitu ini, itu masih link atau masih nyambung. Nah, berarti seandainya saya menghapus ini saya del, ini saya hapus dengan menekan del, otomatis yang atas ini juga ikut terhapus. Ini yang atas juga ikut terhapus. Saya undo. Agar antara section 1 dengan section 2 tidak terkait, ini section 1 dan section 2 tidak terkait. Jadi jika satu dihapus, yang lainnya tidak berpengaruh, linknya kita off kan. Ya, link to previous di off kan. Nah, berarti sekarang antara section 2 dengan section 1 itu sudah tidak terkait, ini sudah tidak ngelink. Seandainya section 2 kita hapus penomoran halamannya dengan menekan disorot seperti ini, tekan del, nah, section pertama tidak ikut terhapus. Nah, disinilah kita mulai memberikan penomoran halaman yang berbeda. Nah, untuk memberikan penomoran halaman yang berbeda untuk halaman 1 dan halaman 2-nya ini, kita klik different first pick ini. Different first pick kita klik, berarti berbeda untuk halaman 1. Nah, di sini kita bisa memulainya. Nah, format pick number kita pilih klik. Nah, ini berarti setarnya dari 1. Ini setarnya number formatnya 1, 2, 3 dan setar dari 1. Setar dari 1, klik OK. Setelah diformat baru kita memberi nomor. Tapi bukan berarti harus diformat dulu. Memberi nomor dulu baru diformat juga tidak masalah. Posisikan kursor pada awal bab 1 ya, untuk memberi nomor di bawah ini. Berarti di sini insert pick number bottom. Nah, seperti ini. Berhubung ini sudah diformat dengan format 1, dia muncul 1 ini. Nah, kemudian posisikan pada halaman kedua ini, pada halaman kedua ini. Nah, untuk halaman kedua ini berarti berada di atas. Nah, berarti insert pick number top.
Nah, tinggal mau kiri atau kanan. Nah, saya umpamakan terlebih dahulu sebelah kanan. Nah, ini berarti berhubung different first pick, pada kursor berada di halaman kedua memberi nomor atas, dia tidak ikut yang halaman 1 karena different first pick. Begitu juga pada saat kita berada posisi kursornya di halaman 1, kita memberi nomor untuk yang di bawah, halaman keduanya itu tidak ikut ada di bawahnya karena different first pick. Nah, itulah fungsi dari different first pick. Seandainya semuanya sama untuk halaman kedua, yaitu berada di kanan atas, ini juga sudah selesai. Ini sudah selesai. Pada halaman kedua berada di sudut kanan atas. Nah, sekarang tinggal bagaimana jika kita untuk bab 2-nya. Nah, untuk bab 2-nya berarti awal bab 2 itu angkanya berada di bawah. Nah, berarti pada bab 2 ini kita mulai lagi section berikutnya dengan layout, pick setup, this point forward. Berarti ini section kedua, section berikutnya. Nah, this point forward. Oke. Nah, inilah section berikutnya. Seandainya kita klik pada header maupun footer, saya double klik ini. Nah, ini sudah section ketiga nih. Yang atasnya adalah section kedua dan seterusnya untuk bab 4, bab 5, bab 6 dan seterusnya. Namun pada awal bab 2 ini yang berada di bawah, penomorannya masih 1. Ini karena pada format pick number, saya double klik ini untuk mengedit, double klik. Nah, double klik ini ya, ada section 3. Pada format pick number di sini masih berlaku start at 1. Nah, berarti awal section masih berlaku fungsi ini. Nah, pada bab 3 ini berarti continuous from previous section yang ini. Jadi melanjutkan dari seksi sebelumnya. Kita tekan OK. Dengan continuous from previous section, yaitu melanjutkan dari halaman sebelumnya, ini sudah sekarang jadi berlanjut, yaitu nomor 4. Begitu juga atasnya karena masih different first pick, berarti berbeda untuk halaman pertama, dia masih berada di atas dan seterusnya. Nah, ini baru halaman kelima. Pada bab berikutnya, bab 3. Bab 3 ini kita cuma tinggal di layout, pick setup, this point forward. Cuma ini saja. Oke. Dia langsung continue karena sudah diperintah untuk continue yang tadi. Ini pick number, format, nah, sudah diperintah pada bab sebelumnya, yaitu continuous from previous section. Nah, ini jadi tidak perlu start dari 1 lagi karena dari sini sudah continue. Itulah seandainya setiap awal bab berada di bawah. Nah, sekarang problemnya ya, jika berupa buklet atau buku dengan ukuran A5 yang nantinya akan dicetak bolak-balik, sehingga penomoran halamannya yang halaman ganjil berada di kanan, sedangkan halaman genap berada di kiri. Kayak ini, genap di kiri, ganjil di kanan. Nah, ini di sini klik saja headernya untuk mengedit, double klik di sini. Kemudian klik different add and even pick. Ya, berarti di sini artinya different berbeda pada genap dan ganjil. Berarti genap dan ganjil itu nantinya berbeda posisi. Nah, kita klik saja ini. Nah, berarti pada halaman ganjil ini 3 berada di kanan, sedangkan halaman genap, nah ini kita buat lagi halaman genap.
PIN numbernya top ini dan di kiri. Nah, ini seperti ini. Jadi yang masih kosong halamannya dikasih PIN number top sebelah kiri seperti ini. Berarti nanti halaman awal bab berada di bawah, halaman selanjutnya karena berhubung dicetak bolak-balik, berarti halaman baliknya penomoran halamannya sebelah yang genap sebelah kiri dan yang ganjil sebelah kanan. Bagian sini berarti dikasih lagi format top sebelah kiri. Nah, itulah cara penomoran halaman beserta detailnya. Nanti pengembangannya bisa dipraktekkan sendiri, soalnya ini harus berdasarkan praktek. Tanpa praktek kita akan kesulitan untuk mengingat-ingatnya. Untuk membuat daftar isi secara otomatis sudah saya buatkan video tersendiri, bisa klik link di atas untuk melihat bagaimana cara membuat penomoran halaman secara otomatis. Demikian tadi tutorial mengenai pembuatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.